Baik teman-teman, telah bergabung bersama kita pemateri kelas inspirasi kita hari ini, Kak Imam sebagai Ketua Harian ASF Bina Antar Budaya Makassar, Founder My Literary International English School. Teman-teman, kita akan menerima materi yang sangat bermanfaat, materi yang keren tentunya, yang bertema mengenal budaya global. Teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan berharga kita hari ini. Teman-teman silakan siapkan alat perang kita sebagai tolabul ilmi atau menuntut ilmu buku dan pulpen teman-teman sekalian. Karena di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilahkan pemateri untuk membawakan materinya. Kepada Kak Imam, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terdengar suara saya semuanya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan ke adik MC ya, namanya Firda. Ya, luar biasa sekali yang handle acara ini, kami sangat apresiasi karena sudah sejak ini hati untuk bagaimana bisa menghandle acara. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk adik-adik kita semuanya di sini. Baik, sebelum saya mulai, saya mungkin memperkenalkan diri dan ada juga beberapa teman yang hadir di Zoom meeting ini. Ada Kak Nusril sebagai pemateri juga nanti. Kemudian ada juga di sini hadir Kak Misaki, AFS Jepang. Ya, kebetulan beliau juga bersekolah di SMA 17. Jadi nanti akan ada waktu untuk bisa sharing tentang bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana sekolah di Jepang itu bagaimana, apa yang perlu diambil sisi positifnya untuk kita bisa terapkan di sekolah kita tercinta di akhirat. Baik, kemudian sebelum kita jauh mulai, saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah SMP Islam Atira yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita tentang betapa pentingnya ya bisa ke luar negeri, bisa sekolah, kemudian bagaimana hal-hal yang ingin kita mau capai ke depannya. Apalagi nih, kecil suaranya. Ya, mohon maaf, ini lagi harapan kita ini bisa ketemu offline, tapi ya kendala cuaca, jadi kita semaksimal mungkin kita bikin kegiatan yang lebih baik lagi ke depan. Kita pesertanya hampir 300 orang, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana suaranya, sudah terdengar, Bapak? Agak kecil, Pak. Agak kecil, Di. Kurang jelas, Pak. Oke ya. Ya, bagaimana suaranya? Kurang jelas, Pak. Nah, ini sudah Lumayan, sudah Pak. bagus, Pak. Oh, sudah bagus, Pak Imam. Iya. Oke. Berarti headset saya tidak bagus. Tunggu dulu, saya cari speaker dulu, Di, supaya lebih besar sedikit. Oke. Bagaimana? Sudah bagus, Di? Ya, karena Iya, oke, Pak. Oke, Pak Imam. Mantap. Ya, bagus, Pak. Untuk Zoom meeting sebenarnya ini banyak sekali yang kita hal-hal yang kecil yang kita harus maksimalkan supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih juga untuk pihak sekolah sudah memberikan saya kesempatan hadir di acara Zoom meeting ini untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya adik-adik sekarang ini bisa menjunjung tinggi pendidikan, ya, dan kemudian bagaimana bisa berpikir secara global tentang bagaimana sekarang dunia internasional. Sebelum saya lanjut, saya akan share screen, tapi saya mau tanya adik-adik ini untuk Zoom meeting ini bisa berbicara saja ya, kalau ada yang bertanya langsung, karena supaya ada interaksi dua arah pada peserta sama pemateri, karena
Jujur kalau Zoom meeting ini saya agak apa ya bicara sendiri. Jadi jangan sampai suara saya tidak terdengar ya begitu. Baik, saya mau tanya adik-adik dulu, mau semuanya di luar negeri atau cuma di Indonesia aja saja? Mau, mau, mau. Mau. Mau, mau. Mau. Imam. Alhamdulillah. Mau. Apa? Oke. Oke, oke. Baik, saya share screen dulu nih. Oke, oke, mantap. Saya mau Pak, mau ke Mesir Pak. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Suka Yaman juga. Jadi saya juga alumni pesantren Imim Putra. Kebetulan saya juga pernah mondok selama 6 tahun di pesantren. Kemudian di pesantren itu ketika saya SMA kelas 1 saya dapat program beasiswa ke Amerika Serikat. Namanya program IFS Yes Bina Antar Budaya. Dan alhamdulillah sampai saat ini adik-adik juga bisa berkesempatan untuk ikut program ke Amerika Serikat di satu SMA. Ya. Saya mau Kak. Saya mau sekolah. Oke. Kemudian saya juga pernah beberapa negara saya juga pernah datangi untuk bikin kegiatan mengikuti workshop, kemudian leadership, ada program training di Kairo, Mesir. Jadi sekarang juga sampai saat ini saya sebagai Ketua Harian Bina Antar Budaya untuk mengurus semuanya persiapan keberangkatan siswa SMA untuk bisa ke luar negeri. Dan di Atira itu alhamdulillah tiap tahun juga SMA-nya itu sudah kita berangkatkan beberapa kakak-kakaknya ya. Ada Ariel, ada Niswa, dan ada banyak dari SMA Atira Baruka yang berangkat. Dan bisa adik-adik juga bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kemudian untuk sekarang saya juga memiliki usaha untuk bimbingan belajar bahasa Inggris. Jadi mulai dari ketika saya pulang dari luar negeri sampai saat ini sudah 10 tahun, alhamdulillah sudah bisa menjalankan salah satu tempat kursus ya gitu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu MC-nya ini karena MC-nya juga lagi bisa dilihat di di layar komputer. Oke, panggil saja kakak ya, jangan bapak. Nanti kelihatan tua. Oke, ada Firda. Mau kemana? Negara mana? Insya Allah. Mau keluar. Saya mau ke Korea, Pak. Kenapa mau ke Korea? Mau ketemu idola, Pak, di sana. Siapa idolanya? Bisa di-share dulu. Siapa idolanya? Ada anggota boyband, anggota boyband, Pak. NCT. BTS. Oke, yang lain ini saya mau lihat dulu siapa-siapa namanya, kayak banyak sekali nih. Ya susah. Imam. Tapi Kak Imam. Ya. Oke. Ke Amerika Kak. Saya mau sekolah sport militer. Saya mau jadi perwira TNI. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau ke ini, ke Eropa, ke Jerman, Belanda. Sekolah di Azam. Pak. Di Jepang. Arab. Oke. Ya, di Jepang ini ada Oke. Saya mau ke Jerman. Baik. Ke Israel. Saya lanjut. Saya mau ke Arab. Boleh dilanjut ya. Ya, Semuanya boleh dilanjut. Begitu Farisca. Ya. Di sini juga kita ada kedatangan tamu dari Jepang, itu Misaki.
Mungkin dia bisa perkenalkan diri dulu sedikit. Silakan Misaki bisa perkenalkan diri kepada adik-adik kita yang ada di SMP Islam Matira. Oke, sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, silakan Misaki. Oke. Iya. Ya. Bisa dengar. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misaki. Ya, perkenalan sudah Misaki? Bisa dengar? Ya, bisa dengar, bisa. Bisa. Oke, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misaki, saya dari Jepang. Hari ini saya siap presentasi untuk Hai, saya sudah siap presentasi. Sebentar saya mau presentasi untuk adik-adik SMP. Halo Kak. Di Jepang. Oke, thank you. Terima tepuk tangan. Halo Kak. Misaki. Mana Kak Misaki? Apa? Kemudian juga di sini kita hadir salah satu pemateri, ada Kak Nusril, bisa perkenalkan diri dulu sebelum saya lanjut. Silakan Kak Nusril. Halo Kak. Halo Kak. Ya, halo. Silakan. Perkenalan Ya, diri sama adik-adik semuanya, sama guru-gurunya. Ya, terima kasih Kak Imam dan teman-teman dari SMP Islam Matira dan Ibu Bapak Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk gabung juga. Perkenalkan, nama saya Nusril Muhtadi. Saya biasa dipanggil Nusril. Saya juga gabung di AFS juga bersama Kak Imam dan Mas Aki. Kemudian nanti saya akan lebih banyak lebih sharing bagaimana kehidupan mahasiswa atau pelajar di Turki ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Turki, nanti kita sharing-sharing. Terima kasih. Oke, Kak Nusril, terima kasih banyak ya. Baik, bisa dilanjut ya semuanya adik-adik ya. Oke. Oke deh. Baik, selanjutnya, saya mau sharing-sharing dulu kepada peserta untuk kelas inspirasi hari ini. Tadi saya mendengarkan banyak sekali yang mau ke luar negeri. Caranya bagaimana? Apa yang didapatkan di luar negeri? Jangan sampai nanti sampai ke di luar negeri bikin ciki nanti jadi TKI di sana, atau nanti bagaimana kehidupan di sana, siapa yang rawat Kak nanti di sana, apakah sama ada juga bakso di sana Kak, ada pedagang keliling Kak. Jadi memang ini yang perlu yang saya sampaikan sejak ini kepada adik-adik yang mau ke luar negeri berencana, karena pada dasarnya yang saya mau sampaikan sama adik-adik ini, mau ke luar negeri tapi tetap berpikir secara lokal ya. Banyak sekarang ini yang mau ke luar negeri tapi ketika dia pulang ke Indonesia itu langsung berubah drastis. Dia pirang nih rambutnya, kemudian bajunya sudah tidak muslimah jadi tidak mencontohkan hal-hal yang baik tentang karakter kita. Jadi yang sini penting sekali kita sampaikan kepada adik-adik ketika nanti sudah terbuka pikirannya, bagaimana pentingnya berpikir secara global, tapi we act like locally. Kita berprinsip dengan kearifan lokal kita. Ya, apalagi kita di wilayah timur ini kan sangat jarang sekali kita lihat orang yang memang beda sekali dengan budayanya kita ya, adik-adik semuanya. Baik, saya share screen lagi untuk ya. Tadi kan saya sudah sampaikan siapa di sini mau ke luar negeri. Banyak sekali yang mau ke luar negeri. Ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Jerman, Belanda. Pokoknya tidak ada yang mau ke sini. Papua Nugini, ada Timor Leste. Saya. Abizar Pak, mau ke Timor Leste. Ya.
Saya Kak. Oh, alhamdulillah. Yang penting bisa naik pesawat, toh. Pesawat sampai di lokasi dan ada pasportnya. Jadi salah satu syarat ke luar negeri itu adik-adik semuanya harus punya paspor. biar biar mungkin kalau negeri tidak ada paspor tidak bisa berangkat ya, jadi itu salah satu yang kita harus miliki. Kalau kita lihat secara maps ini, banyaknya negara di dunia itu bersyukur kalau kita bisa berkunjung salah satu negara yang kita inginkan, apalagi berangkat secara gratis. Kalau gratis itu luar biasa sekali. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya dapat ke luar negeri gratis? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Karena banyak sekali yang kita inginkan dan bisa kita dapat ketika nanti sudah bisa beranjak dewasa ya. Mungkin di SMA bisa banyak dapat cari beasiswa. Oke, ini saya lihatkan foto-fotonya brother ya, Kak Imam. Tunggu. Oke, ini. Ya, dilihat ya semuanya foto-fotonya. Lihat Kak. Lihat. Oke. Ini yang foto pertama yang di salju itu di Amerika. Saya bersekolah SMA di sana selama 1 tahun. Di Amerika Serikat. Ya, ini saljunya. Jadi saya tinggal di Chicago, Illinois. Jadi tahu Chicago basketball itu Michael Jordan ya, di situ saya tempat tinggal dulu. Kebetulan saya tinggal bersama orang tua angkat. Jadi saya tinggal selama 11 bulan lamanya dan bersekolah SMA di sana. Dan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Karena saya dapat banyak musim. Ada 4 musim saya dapatkan. Musim dingin, musim panas, ya, winter, pokoknya banyak. Ada 4 musim. Kemudian saya juga banyak dapat hari raya yang menurut budaya kita beda. Ya, misalnya ada Natal, ada Thanksgiving, ada Easter party, hari Paskah. Jadi budaya yang saya dapatkan memang betul-betul tidak sama yang kita miliki. Di Amerika juga itu saya tinggal tidak. Kenapa? Lanjut. Ya, di Amerika juga itu kita tidak tinggal sama sesama orang Muslim. Kita tinggal sama non-Muslim, dan yang saya salutkan adalah mereka toleransinya luar biasa. Pengalaman yang paling menarik ketika bulan puasa tiba, bulan Ramadan, itu saya berpuasa hampir 15 jam, ya 15 jam, karena perbedaan waktu. Jadi kita sahurnya itu jam 5, buka puasanya itu jam setengah 9. Jadi itu lama sekali dan sangat menurut dia jangan sampai ini kamu dying ya, dying itu kayak sekarat, kamu harus makan. Sampai itu ceritanya, saya pulang dari sekolah saya langsung tidur, tiba-tiba orang tua saya panggil, ini cerita lucu, panggil 911. Bayangkan 911 itu ambulans ya. Ketika kira saya sudah pingsan ya, padahal kan biasa kalau kita tidur sebentar pulang sekolah tidur. Karena dia sudah kasih bangun saya tidak nyahut. Dia panggil 911, datang ambulans ke rumah. Dikira saya mati. ternyata memang ya namanya juga pulang sekolah capek tidur. Akhirnya saya disuruh buka puasa, buka kamu makan. Ini jangan sampai kamu mati di sini, begitu bahasanya. Tidak, I'm fine, I'm okay. I usually do like that. Saya sering lakukan hal-hal yang kayak tak puasa. Akhirnya dia mengakui bahwasanya ya kita juga Muslim ini ya memang benar-benar kuat kayak gitu. Karena kadang kita pikir kamu tidak makan, tidak minum, bisa-bisanya kamu tahan. Ya ini pengalaman sampai dia panggil ambulans, dokter datang di rumah, itu sangat perhatian sekali untuk kita ya. Kemudian saya juga pernah ke Mesir. Setelah pulang dari Amerika saya ke Mesir
di Kairo itu dalam rangka pelatihan training leadership. Jadi kemudian saya juga ke Singapura, begitupun dengan Thailand. Jadi memang adik-adik yang lihat di foto ini sebagai motivasi ya, motivasi supaya nanti ketika SMA dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya. Nah, dan ini gratis ya, ini ada yang kecil di bawah gratis. Alhamdulillah selama ini semenjak saya punya pengalaman, saya sering diberangkatkan secara gratis ya adik-adik semuanya. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang ada hal-hal yang harus kita siapkan. Ya, harus kita siapkan sejak dini, apalagi ini ada SMP ya, sudah bisa banyak persiapan mau ke luar negeri. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang dipersiapkan untuk ke depannya adik-adik semuanya? Pertama, itu learning to be ya, belajar untuk menjadi pribadinya adik-adik sendiri ya. Jangan sering berharap saya mau jadi itu, saya mau jadi ini. Ya bagaimana introspeksi dirinya adik-adik sekarang untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Contoh, kalau kehidupan sehari-harinya di rumah, bagaimana di sekolah, apakah kita sudah menjadi role model ya, suri toladan sama teman-temannya yang lain ya gitu. Karena bisa jadi kalian berangkat ke luar negeri jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik. Nah, itu jadi kita sebagai pribadi memberikan contoh sama teman-teman, ajak kebaikan atau memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman yang lain. Oke. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Ini penting juga untuk adik-adik semuanya. Saya mau tanya jawab dulu deh. Siapa apa yang ditahu di sini informasi terbaru tentang dunia internasional? Ada yang sharing? Ada bisa share update terbaru tentang dunia internasional? Ada yang bisa share peserta? Langsung saja bicara ya. Oh, tidak ada. Oke, MC-nya mungkin kayaknya dia tahu. Coba MC. Atau tentang Korea sekarang, Korea. Korea. Mati saya. Oke, lanjut ya. Kalau tentang dalam Indonesia, ada tahu informasi tentang Indonesia yang terbaru sekarang? Ada? Sharing. Hukuman Verdi Sambo, Pak. Hukuman Verdi Sambo. Luar biasa. The Bluetooth device is ready to Apa hukuman Verdi Sambo? Hukuman mati. Hukuman mati. Putri Chandrawati, Pak. Kenapa Putri Chandrawati? Dihukum 20 tahun. Wah, luar biasa. Oke. Ini hal yang kecil, learning to know. Jadi belajar untuk mengetahui apa-apa yang terupdate sampai saat ini. Jangan sampai sekarang ini HP kita yang kita miliki sekarang untuk dijadikan lihat medsos saja. Jadi kita banyak diberikan untuk bagaimana kita mencari tahu hal-hal yang terupdate. Misalnya nanti adik-adik sekarang ini sudah menentukan pilihan untuk mau ke luar negeri. Misalnya saya mau ke Amerika, berarti saya harus cari tahu informasi terbaru tentang Amerika ini. Nah, supaya nanti pada saat nanti tes atau nanti dapat beasiswa sudah ada gambaran. Oh, ternyata Amerika begini kondisinya, begini budayanya, begini sekolahnya, pendidikannya. Oke, kayak gitu. Ya, learning to know. Kemudian apa lagi? Learning to do, belajar berkarya. Ini penting karena ketika nanti adik-adik dapat beasiswa, pasti akan menampilkan
karyanya. Misalnya kalian bisa menari, bisa kaligrafi, tulisan kaligrafi ya. Kalau saya dulu tulisan kaligrafi bisa. Kemudian bisa membuat kesenian, menggambar atau pokoknya hal-hal yang bisa untuk kita presentasikan. Apalagi ini kan ketika nanti kalian untuk luar negeri pasti otomatis memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, jadi bagus kalau dia bisa memperkenalkan tari-tarian Indonesia kayak gitu. Belajar untuk berkarya. Alhamdulillah mungkin di sekolah Islam Atira itu banyak pelajaran keseniannya, itu yang harus dikembangkan supaya nanti ke depan ya bisa punya bahan untuk bisa dilaksanakannya untuk bisa berkarya lagi. Nah, terakhir, learning to live together. Jadi belajar untuk hidup bersama. Nah, kalau cuma sendiri ya bagaimana kita mau pergi luar negeri kayak gitu. Nanti sama kakak-kakak yang lain juga pemateri pasti juga sampaikan hal yang sama, bahwasanya ketika kita ingin punya wawasan yang global, ya otomatis pikiran kita harus terbuka untuk semua, baik itu agama apapun, ras apapun, itu kita harus welcome for everybody. Ya, kita untuk terbuka untuk semuanya. Karena sangat disayangkan ketika kita cuma untuk memikirkan egonya kita sendiri ya. Jadi untuk pertama learning to be, apa yang harus kita siapkan, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian learning to know, belajar untuk mengetahui hal-hal yang banyak, mengetahui tentang pentingnya negara yang ingin kita kunjungi, kemudian learning to do, belajar untuk berkarya ya, belajar untuk berkarya. Bagaimana bakat kita yang kita punya sekarang ya kita explore, kita kembangkannya semuanya. Terakhir learning to live together. Jadi belajar untuk hidup bersama. Bayangkan kalau adik-adik nanti tinggal sama orang bule satu rumah, kemudian budayanya beda, makanannya beda. Kita suka makan nasi goreng, dia makan sandwich. Itu berbeda sekali. Kita mau yang goreng-gorengan, dia makan yang mentah-mentah. Ya, belum digoreng, belum apa langsung dia makan kayak gitu. Kita suka makan kecap, ya mungkin dia makan saus tomat apa. Jadi dari makanan sudah beda. Jadi ini yang kita harus belajar sejak dini, kehidupan luar negeri itu yang bagaimana sih, kayak gitu. Terus selanjutnya, karakter yang harus kita miliki. Nah, ini pentingnya untuk adik-adik semuanya, baik itu di sekolah maupun nanti juga di luar lingkungan sekolah. Ini yang harus kita miliki ya sejak dini. Tahu Spider-Man bilang itu, kalau nonton Spider-Man ya Marvel movie, ya dengan kekuatan besar ya pasti dapat tanggung jawab besar. Nah, jadi kalau kita menjadi role model di sekolah, otomatis kita menjadi pemimpin di sekolah, harus menjadi contoh juga yang terbaik sama teman-teman yang lain. Gitu. Nah, karakter apa saja yang harus kita miliki? Pertama, jujur, penting. Ini mungkin guru-gurunya juga di sekolah sering sampaikan kepada anak-anak ya, harus jujur. Dimanapun kita berada ya harus jujur. Nah, kenapa yang jujur sangat penting? Karena kita akan tinggal di luar negeri. Bayangkan kalau kita kedapatan berbohong, itu bukan cuma diri kita yang kena, satu Indonesia. Karena kita bawa nama negara. Bukan nama pribadi, kita bawa nama negara. Apalagi nama sekolah, misalnya nanti lulus lewat SMA Atira, itu dia bawa nama sekolah Atira. Jangan sampai nanti di negara tempat yang kita kunjungi, datangi, oh dari sekolah mana ini? Dari ini. Wah, ini ya, itu. Kita harus dengar yang baik-baik ya. Menjaga kredibilitas ya, pandangan jauh ke depan. Mampu mengambil keputusan. Jadi adik-adik juga harus betul-betul bisa memilih yang mana baik, yang mana buruk ya. Mulai sejak dini ya pasti kita bisa memiliki perasaan itu. Ya, ketika kita juga di sekolah mungkin ditanya sama gurunya, bilang kamu mau ikut ini atau ini, kayak gitu. Jadi kita betul-betul punya pendirian yang kuat ya.
Kemudian apalagi memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Nah, nanti Bapak gurunya mungkin di sekolah bagaimana kebersihan lingkungannya, menjaga lingkungannya, harus jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu yang kita harus miliki sejak dini ya, karakter kita. Terakhir, rasa percaya diri dan keberanian. Nah, percaya diri penting karena ketika kita nanti berangkat ke luar negeri atau punya perencanaan, ya kita harus hidup sama orang lain, tidak sama orang tua tak di rumah, tidak sama kakak, pasti kita tinggal sama orang yang tidak dikenal langsung besar ya, orang yang tidak dikenal langsung besar, jadi kaget. Berarti kita harus percaya diri dengan hal itu ya, dan punya keberanian juga. Bayangkan naik pesawat, saya pengalaman pertama naik pesawat mulai dari Makassar ke Jakarta, Jakarta ke Malaysia, Malaysia ke Jerman, Jerman ke Amerika itu hampir 24 jam. 24 jam di pesawat. Kalau kita tidak berani bertanya, tidak berani pasti kita akan tersesat. Jadi itu yang kita betul-betul harus miliki. Saya berangkat itu di usia 16 tahun ya, adik-adik. 16 tahun ya, jadi disinilah pengalaman terbesar saya ketika pergi di luar negeri itu masih SMA, jadi pengalaman yang sangat luar biasa dan kita harus miliki. Nah, apa dampaknya sampai sekarang? Nah, ini mungkin pertanyaannya sama guru-guru ya, sama adik-adik. Yang saya rasakan sampai saat ini itu pemikiran saya itu apa ya, sudah welcome, sudah terbuka ya. Ketika ada hal-hal yang sangat kontroversial baik itu di luar negeri, itu saya sudah bisa cerna dalam pikiran saya karena saya sudah pernah rasakan hidup di luar negeri ya, kayak gitu. Begitupun juga nanti adik-adik yang mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ke luar negeri, amin ya rabbal alamin, bisa capai dengan cita-citanya, bisa berangkat supaya bisa memberikan kontribusi yang besar. Oke, ini kontribusi yang besar sama sekolah, sama negara kita, kayak gitu. Oke, saya pikir cukup ya, karena ada juga pemateri lain yang akan menyampaikan pengalamannya. Ada Misaki juga yang akan bercerita sedikit tentang Jepang, dan ada Kak Nusril juga di sini hadir yang pernah ke Turki, ingin bercerita tentang pengalamannya di Turki ya, kayak gitu. Dan itu pun juga adik-adik juga yang hadir di sini, kalau mau bertanya nanti saya serahkan sama MC-nya, mungkin ditampung pertanyaannya, nanti kita tanya jawab setelah ini. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Kak Imam. Alhamdulillah kita dapat tambah wawasan dan ilmu baru. Baik, kita akan mendengarkan materi untuk kelas inspirasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Nusril. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Saya mulai. Ya, Misaki dulu, Misaki ya. Misaki. Oke, silakan. Sebelum Kak Yusril, Kang Saki dulu Nak Firda. Mohon maaf, materi pertama untuk disampaikan oleh siapa, Pak? Misaki. Ini Misaki dulu, Nak. AFS dari Jepang. Ya. AFS dari Jepang, Nak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Misaki. Ya. Dengan hormat kami persilakan. Presentasi saya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miss. Oke, lihat presentasi saya. Lihat. Bisa lihat. Oke, saya mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Misaki Utsunomiya. Saya pertukaran pelajaran dari Jepang. Hari ini saya akan memperkenalkan Jepang. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Misaki Utsunomiya. Umur saya 17 tahun. Sekarang saya ada di SMA 17, kelas 11. Saya dari Fukuoka. Fukuoka itu kota besar. Lokasinya Jepang Selatan. Jauh dari ibu kota Tokyo. Tapi sangat dekat dari Korea. Tapi saya belum pernah ke Korea. Di Jepang, saya berada di negeri. Tapi sekarang saya ada di SMA swasta seperti Attila. Sekolah saya Katolik. Tapi saya bukan Katolik. Ini fotonya sekolah saya. Ada Yesus. Itu waktu matematika. Biasanya sekolah di Jepang mulai April bulan 4 dan selesai Maret bulan 3. Ada seragam sekolah. Ini foto. Foto yang di atas itu foto SMP saya. Di bawah yang warna pink itu baju sekolah saya. Yang ada foto yang 4 orang itu sama temanku. Kita pergi beda SMA, jadi baju juga beda-beda. Mohon maaf, Misaki, Ya. mohon maaf, gambarnya tidak kelihatan. Gambarnya tidak lihat. Yang lain kelihatan? Ya, tidak kelihatan juga. Tidak kelihatan, Pak. Iya. Tidak bisa lihat. Mungkin kirimkan ke saya filenya Misaki, nanti saya share-kan. Bisa. Oh, oke. Maaf, yang share. Ya, sambil menunggu mungkin Misaki cerita-cerita lagi. Imam. Sambil menunggu, siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya, boleh. Ada yang mau bertanya? Imam. Iya. Mana Kak Misaki? Sementara Arifat, sementara dipersiapkan Arifat presentasinya. Sabar ya. Ya, Pak Akbar. Terima kasih, Pak. Iya, nah sama-sama. Saya boleh bertanya, Pak, kalau anak-anak tidak ada yang bertanya. Boleh, Pak. Boleh, silakan, Pak. Iya. Ini menarik, pertukaran pelajar dari Indonesia ke luar negeri. Kira-kira apa persyaratan yang mesti dipersiapkan anak-anak untuk dia ke luar negeri, misalnya sekolah di sana, dan berapa lama biasa kira-kira mereka? Apakah dia gratis atau ada biaya tambahan yang harus disiapkan? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak, pertanyaannya. Jadi bisa saya jawab sekarang? Iya. Jadi untuk program yang saat ini yang kami jalankan itu namanya IFS Bin Antar Budaya. Itu di Indonesia itu kita sudah hampir 35 tahun, Pak. Kalau secara internasional namanya IFS itu hampir 60 tahun. Untuk programnya ini ada 2 program. Itu ada program IFS sama YES program. Untuk IFS sendiri itu program belajar 1 tahun atau 11 bulan sama dengan YES program. Cuman yang membedakan ini 2 program, ada yang full funded, full scholarship, sama ada subsidi silang parsial. Ya, kalau IFS itu subsidi silang. Jadi kita bisa memilih negara
apapun yang kerjasama dengan IFS, misalnya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, dan itu kita bisa memilih negara, dan itu ada biaya yang akan di-cover dari peserta sendiri. Tapi tetap diseleksi, Pak. Tetap diseleksi karena kita mencari siswa-siswa yang memang betul-betul bisa mempresentasikan tentang budaya Indonesia. Kemudian ada yang program kedua itu namanya YES program, yang saya ikuti nih Pak. YES program itu full scholarship, itu full funded, tapi negara yang kita kunjungi itu cuma satu negara saja, itu Amerika Serikat. Kita tidak bisa memilih negara-negara yang ada di Eropa sama negara lain. Kenapa full scholarship? Karena berawal dari bencana dulu, ada bencana 9/11 Pak, 9/11 di Amerika itu. Jadi dikhususkan untuk anak pesantren dulu. Jadi kebetulan saya alumni pesantren, jadi dikhususkan untuk anak-anak pesantren biar dapat dapat mendamaikan dunia ceritanya, karena kemarin kan isunya itu isu tentang agama. Jadi semuanya anak pesantren. Nah, sampai saat ini itu kita bisa berangkat baik itu sekolah non pesantren dan sekolah pesantren, dan itu full scholarship sampai, dan berangkatnya itu nanti SMA Pak, nanti dia kelas 10 sampai kelas 11. Jadi nanti ada pendaftarannya tiap tahun. Kami akan sering infokan ke sekolah-sekolah kalau ada yang berminat siswanya berangkat. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut Misaki, sudah ada. Ya, sudah bisa. Halo, Misaki. Ya. Ya, silakan. Oh, sudah lihat, sudah bisa lihat. Sudah. Oh, oke. Maaf ya, ini pertama kali saya presentasi pakai online. Ya, maaf. Jadi, baik, terima kasih atas semuanya. Maaf semuanya. Nama saya Misaki. Saya pertukaran pelajaran dari Jepang. Hari ini saya mau presentasi untuk adik-adik. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri saya. Misaki. Nama saya Misaki Utsunomiya, umur saya 17 tahun. Saya sekarang ada di SMA 17, kelas 11. Oke. Saya dari Fukuoka. Bisa lihat lokasi Fukuoka. Ini Fukuoka. Kota. Lokasinya saya pergi SD Negeri, SMA swasta. Sekolah saya Katolik, tapi saya bukan Katolik. Biasanya sekolah di Jepang mulai ini kelas saya. Biasanya sekolah di Jepang mulai April dan selesai Maret. Ada seragam sekolah. Ini foto. Atasnya SMP, bawahnya SMA. Foto yang 4 orang itu sama temanku. Kita pergi beda sekolah, jadi baju juga beda-beda. SMP biasanya kelas mulai dari jam 9 sampai jam 4. Saya pergi ke sekolah jalan kaki. Kalau selesai sekolah, ada aktivitas. Saya anggota voli. Hari Sabtu, hari Minggu ada permainan. Jadi kita sibuk. Kalau tidak ada latihan voli, saya jalan-jalan sama temanku.
makan siang, dan pergi ke photobooth. Tapi photobooth di Jepang unik. Fotonya seperti begini. Matanya lebih besar, warna putih, rambut bagus, seperti begini. Ini photobooth namanya Purikura. Di Jepang banyak siswa SMA, SMP suka photobooth di Jepang. Kalau kamu ke Jepang, kamu harus coba Purikura. Ini fotonya sama, foto ini sama pertukaran pelajaran dari Indonesia. Dia dari Jakarta. Dan saya dan temanku suka idol Jepang. Jadi kita beli foto, buku, dan lain-lain. Dan cewek di Jepang suka bikin seperti ini. Jalan-jalan di Jepang sangat enak. Saya suka pergi ke kuil juga. Kuil itu tempat berdoa untuk agama Shinto, agama Jepang. Waktu SMP, belajar banyak di sekolah, tapi main banyak di libur. Sekarang saya siswa SMA, jadi lebih banyak. Sekarang saya siswa SMA, jadi lebih banyak tugas. Saya kerja tugas di libur juga. Biasanya banyak siswa SMA sibuk belajar untuk masuk universitas. Jadi terus kelas 11, kelas 12 tidak enak. Tapi kalau ke Jepang sebagai pertukaran pelajaran, itu mungkin sangat enak. Kamu mau ke Jepang atau mau pertukaran pelajaran? Berlaku program AFS ya. SMA di Jepang punya banyak acara. Ini foto lomba olahraga, ini bengkasai, seperti porseni, seperti ini. Ini sangat lucu kan? Oke. Saya mau tutup presentasi saya. Jika ada pertanyaan, tanya saya saja. Oke, baik. Terima kasih atas adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Saki. Thank you. Silakan bertanya Nak. Arigato. Kami Saki. Arigato gozaimasu. Oke. Kami Saki. Arigato. Kami Saki. Halo, Kami Saki. Mau ke Jepang semuanya? Iya. Silakan Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato, Mesaki-san. Oke. Anak-anak sekalian. Lagi pusing. Tenang dulu. Arigato. Nah sekarang kita buka sesi tanya jawab Nak. Jadi yang ingin bertanya, baik itu ke Kak Imam ataupun ke Kak Misaki yang mau tahu budaya Jepang khususnya, bisa langsung tanya karena ini orang asli Jepang. Ya, orang asli Jepang. Ini asli Jepang Nak. Jadi otomatis dia pasti tahu betul bagaimana budaya di sana. Jadi anak-anakku, terutama ini kelas berapa ini yang dapat budaya Jepang? Negara Jepang kelas berapa ini? 8 ya? 8 berapa itu? 81 kalau tidak salah. 81, terutama anak-anak yang kelas 81 yang dapat kelas budaya Jepang. Nah, itu bisa ditanyakan
apa-apa saja yang ingin kalian ketahui tentang budaya Jepang. Nah, kalau misalnya negara-negara yang lain juga boleh, seperti tadi Kak Imam sudah keliling dunia. Jadi kalian boleh tanya ke Kak Imam. Silakan, Nak. Ini Pak momen yang Imam, sangat tepat. saya Pak Abe. Ya, Rifat. Kak Imam, apa Iya. itu? Bagus budaya Jepangnya. Bagus sekali Kak Imam. Bagaimana melihat budaya Indonesia? Ada pertanyaan di chat. Ada pertanyaan di chat, Pak. Oke. Oke, Nak Firda, minta tolong dibacakan, Nak. Ada beberapa pertanyaan yang mengirim lewat chat. Minta tolong, Nak Baik. Firda. Ya, ada pertanyaan dari Ramli SMP Berga Makassar. Pertanyaannya, Salam Misaki, bagaimana melihat budaya Indonesia, khususnya Makassar, dengan budaya Jepang? Apa sih Indonesia? Indonesia dan Jepang itu negara Asia. Jadi makan nasi itu makanannya tidak mirip, tapi saya suka makanan Indonesia. Kita juga makan nasi, makan sushi, apa lagi? Banyak beda. Kalau makanan Indonesia sangat turis. Dan saya kaget banyak motor di Indonesia. Di Jepang juga Misaki, mohon maaf suaranya putus-putus, Misaki. Sepertinya jaringannya ini, Misaki. Keluar ya, Misaki ya? Oke. Nah, Firda, hari ini juga kita kebetulan ada native juga yang kebetulan dia pertukaran pelajar ini yang di SMA Baruga. Mungkin anak-anak biasa lihat ini ada Kak Livia. Dia pertukaran pelajar dari Italia. Kebetulan dia juga hadir di Zoom kita hari ini. Jadi mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Abraham. Untuk Livia. Silakan, Firda. Baik, untuk Kak Livia, silakan. Livia, are you there? Silakan untuk Kak Livia menyampaikan materinya. Atau mungkin jaringan kayaknya Pak. Kita ke Kak Nusril aja dulu, Kak Nusril. Oh iya, siap Pak. Iya, Misaki juga sepertinya jaringannya agak kurang ini. Ini kendala Zoom ini. Iya, betul. Oke, Kak Nusril, silakan MC-nya Kak. Untuk Kak Nusril, bisa dipersilahkan menyampaikan materinya, Kak. Silakan. Ya, baik. Apakah suara saya dapat didengar? Ya, dapat didengar. Kak. Dengar. Jelas. Ya, ya baik. Sebelumnya mohon maaf karena
ada kendala teknis, jadi saya tidak bisa untuk men-share screen PowerPoint materi saya. Cuman tidak akan menghalangi saya untuk sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana sih menjadi pelajar di Turki ya. Terima kasih sebelumnya ke teman-teman SMP Islam Atira, Ibu Bapak Guru, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Kak Imam dan teman-teman AFS, dalam hal ini Misaki. Perkenalkan, nama saya Nusril Muhtadi. Saya pernah menjadi pelajar di sebuah negara yang bernama Turki. Jadi mungkin teman-teman sudah akrab ya dengan Turki, apalagi baru-baru ini Turki sedang dilanda bencana ya, bencana alam, yaitu gempa bumi yang menelan banyak korban. Itu terjadi di kota Gaziantep, perbatasan Turki dengan Suriah. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah akrab dengan Turki. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara soal Turki mungkin agak sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Mungkin sudah mengenal pemimpinnya, presidennya ya, Kak Erdogan, atau orang Indonesia sering bacanya Erdogan ya. Kemudian ada Ataturk. Kemudian mungkin teman-teman yang suka makan kebab ya, itu semua berasal dari negara ini. Nah, jadi apa sih negara Turki itu? Mungkin teman-teman penasaran, dan tadi Kak Imam sudah menjelaskan kalau bagaimana menjadi pelajar yang bisa merasakan belajar di luar negeri ya secara gratis selagi ada kemampuan dan ada percaya diri, itu pasti bisa. Jadi teman-teman yang mau keluar negeri itu sebenarnya tidak sulit kalau teman-teman mau berusaha. Nah, jadi Kak Imam tadi sudah menjelaskan tips dan triknya biar bisa keluar negeri, dan ada salah satu yang menarik dari Kak Imam, katanya kita itu harus jadi open minded ya, kita harus membuka wawasan yang lebih luas, bahwa kita di sini kulturnya itu memang sangat berbeda dengan kultur masyarakat di luar sana ya, khususnya negara yang kita sudah beda benua. Jadi teman-teman kalau mau keluar negeri harus siap-siap untuk menerima segala bentuk perbedaan, karena itulah indahnya kita hidup di dunia, karena kan teman-teman terbiasa di Indonesia dengan beragam kebudayaan, jadi sudah tidak kaget lah kalau misal teman-teman berkesempatan keluar negeri. Kemudian harus welcome ya kepada orang asing, karena sejatinya kita bisa menerima perbedaan itu. Dan yang penting adalah percaya diri, karena kapan teman-teman sudah bisa percaya diri, maka negara mana saja kalian bisa kunjungi ya, selagi ada usaha dan tentunya niat yang baik. Oke, berbicara soal Turki, mungkin Turki adalah salah satu negara yang sangat menarik ya untuk kita datangi, khususnya kita bagi orang Indonesia, karena Turki itu mayoritas 99% adalah Muslim ya. Jadi dari segi kultur sosio budayanya itu mirip-mirip dengan kita, karena kebanyakan memang kita beragama Muslim ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ke luar negeri, khususnya ke Turki, karena setiap mata kita memandang di daerah sana, pasti kita akan melihat masjid, karena Turki adalah negara yang memiliki 80.000 masjid lebih ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang Muslim, Turki adalah destinasi negara yang cocok untuk kita datangi untuk belajar di sana. Kemudian saya kemarin itu pertukarannya di kota Istanbul ya. Sebenarnya Istanbul itu bukan ibu kotanya Turki itu adalah Ankara, tapi saya berkesempatan belajar di Istanbul, di mana menariknya lagi ini Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang memiliki 2 benua. Jadi disebut juga Turki adalah negara transkontinental, di mana salah satu kotanya itu adalah Istanbul. Dia memiliki wilayah sepotong Asia dan sepotong Eropa. Jadi luar biasanya belajar di Istanbul, karena kita bisa menemukan banyak budaya-budaya ya. Karena memang Istanbul dijadikan sebagai pusat kesenian Eropa ya. Kemudian apalagi ya menarik di Istanbul? Di Istanbul juga punya pasar tradisional tertua di dunia ya. Jadi namanya itu Grand Bazaar atau Kapalı Çarşı. Itu dia adalah pasar tertua di dunia yang dimiliki di Turki. Jadi teman-teman yang nanti belajar di Istanbul itu bisa jalan-jalan ke daerah sana.
Kemudian saya lebih sharing saja ya tentang kehidupan di sana, budaya di sana. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Turki adalah negara yang cocok bagi kita, khususnya orang Indonesia, karena mayoritas Muslim. Jadi kita sangat cocok beradaptasi dari segi sosial di sana. Walaupun memang dari secara ras kita berbeda ya, karena kan kita ras Asia. Kalau Turki itu dia lebih ke orang-orang bule ya, yang bisa kita lihat itu dia kebanyakan seperti itu. Jadi tapi dari segi pemahaman agama itu kita tetap sama, kita sama Muslim. Kalau teman-teman belajar sejarah itu pasti tidak lepas dari yang namanya Kekaisaran Ottoman ya, atau Turki Utsmani. Jadi Turki adalah sebuah negara warisan kerajaan Islam, yaitu Turki Utsmani atau Ottoman. Jadi kita sebagai Muslim juga patut bangga karena memiliki warisan negara atau budaya yang berbasis Islam ya di Turki. Kemudian Turki juga masyarakatnya itu kebiasaannya suka minum teh. Jadi teh atau chai di sana itu dia 96% masyarakatnya itu suka minum teh setiap hari. Jadi teh bagaikan minuman kesehariannya mereka ya di Turki itu seperti itu. Kemudian apalagi ya? Iya, jadi Turki itu menurut saya adalah negara yang sangat kompleks karena kaya akan sejarah, kemudian kaya akan budaya, kemudian karena kan Turki itu banyak tempat-tempat bersejarah yang kita tahu di sana. Kalau teman-teman sempat booming kemarin istilah Kapadokia ya, yang wilayah dengan balon udara itu di Turki. Kemudian kenal juga Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu dulunya adalah ibu kota kerajaan Bizantium ya. Kalau teman-teman belajar sejarah maka akan menemukan istilah Konstantinopel sebagai ibu kota peradaban Bizantium yang hari ini disebut dengan Istanbul. Jadi kalau teman-teman sampai di Istanbul, insya Allah nanti ada kesempatan ke sana, maka akan kalian lihat gerbang kota ini tuh dibangun dengan batu bata yang tinggi. Jadi hebatnya Turki itu tidak menghancurkan peradabannya. Jadi kita bisa saksikan seolah-olah kita berada di zaman itu, pada zaman berabad-abad tahun yang lalu itu kita bisa merasakan sampai hari ini. Walaupun masyarakat datang itu sudah modern, tapi tempat-tempatnya itu masih kita rasakan di zaman itu. Ya itu hebatnya karena kita bisa belajar sejarah sekaligus. Kemudian ada juga wilayah yang namanya Efesus, itu adalah ibu kota Yunani kuno ya. Jadi teman-teman yang suka sejarah, suka belajar sejarah yang berbasis Islam, itu Turki adalah negara yang cocok teman-teman datangi. Nah, untuk sekolah dan kampusnya juga itu sudah standar Eropa ya. Jadi bagi teman-teman yang datang ke sana belajar itu sangat bermanfaat bagi teman-teman karena itu standar pendidikannya sangat jauh lebih tinggi ya. Jadi tujuan kita sebenarnya juga untuk mengupgrade pendidikan kita ya tentunya. Jadi itu untuk sejarah, wisatawan dan lain-lain itu hanyalah poin plus, tapi tujuan kita ke sebuah negara itu hanya untuk mengupgrade diri agar mendapatkan wawasan baru. Jadi bukan ke luar negeri itu untuk berjalan-jalan saja, tapi ke luar negeri itu tentunya adalah menuntut ilmu, berwawasan baru, mendapatkan pemahaman baru, konektivitas ya. Jadi itu mungkin kalau teman-teman ke sebuah negara, tidak hanya di Jepang, tidak hanya kemana saja, tidak hanya di Turki, tapi tujuan utamanya adalah mengupgrade diri supaya kita menambah wawasan baru. Kemudian yang tidak enaknya di Turki itu bagi saya sebagai orang Asia yang terbiasa makan nasi, karena di Turki itu tidak ada nasi ya. Ada nasi, cuman itu sangat langka banget, langka sekali kita dapatkan karena masyarakat di sana itu 100% tidak mengkonsumsi nasi. Jadi yang mereka konsumsi hanya gandum-gandum yang diolah menjadi roti. Jadi cuma roti ditambah dengan daging dan segala macam. Kalau teman-teman hobi makan kebab di Indonesia, nah itu cocok kalau ke Turki bisa makan kebab di sana. Jadi ya saya pertama kali juga makan kebab baru di Turki ya, tidak pernah makan kebab di Makassar atau di Indonesia, baru di sana pertama kali coba. Dan naik kereta api bawah laut juga pertama kali di Indonesia, di Turki, karena di Sulsel waktu itu saya belum sempat naik kereta api sama sekali ya, walaupun sekarang sudah ada kereta api di Sulsel. Jadi saya baru naik kereta api bawah laut itu di Turki yang bisa dalam 5 menit membawa kalian langsung ke Eropa atau kalian ke Asia.
Jadi itu enaknya karena Turki adalah negara yang dua benua ya, ada Asia dan ada Eropanya. Ya mungkin teman-teman cukup itu kali saja perkenalan singkat tentang bagaimana budaya di Turki, kebiasaan orang Turki, kemudian apa yang menarik di Turki, dan apa yang menjadi hambatan atau culture shock bagi kita pelajar Indonesia ya. Salah satunya adalah karena tidak ada nasi. Oh ya, di Turki juga itu ada 4 musim ya. Ada salju, ada musim panas, ada musim semi, dan ada musim gugur. Dan kebetulan saya kemarin berangkat pada saat musim gugur dan sampai musim winter ya, atau musim salju atau musim dingin. Ya, jadi saya merasakan 2 musim selama di sana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana soal Turki, itu mungkin bisa bertanya ke saya. Mungkin cukup itu teman-teman, Kak Imam dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu Guru, cukup itu dari saya. Merhaba, sekarang. Oke, Nafirda, silakan dilanjut Nafirda. Baik, terima kasih untuk Kak Musril. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, teman-teman silakan bisa bertanya di Saya. Silakan. Dulu nak, pertanyaan dari yang Misaki tadi yang belum sempat terjawab. Oh iya. Saya siapa tahu jaringannya sudah bagus. Saya Kafirda. Apa pertanyaan nak di kolom komentar di sini di chat ada beberapa yang belum terjawab. Baik, ada pertanyaan Saya Kafirda. Ya, Rifat nanti ya. Ya. Untuk Kak Misaki, Kak Keisha Kila Jaslin dari ke-94 ingin bertanya, jadi apa alasan Kak Misaki memilih Indonesia sebagai negara tujuan untuk pertukaran pelajar? Baik Kak, silakan. Mute. Silakan Misaki jawab. Tahu pertanyaannya? Apa pertanyaan? Oh, pertanyaannya itu kenapa Misaki pilih Indonesia mau untuk pertukaran pelajar? Oke. Saya waktu SMP saya pergi ke Amerika 1 minggu saja. Terus saya sangat suka budaya Amerika. Jadi pertama saya sangat mau ke Amerika. Tapi dari waktu SMA saya mau ke negara yang saya tidak tahu, tempat yang baru. Jadi saya cari EFS bisa pergi ke negara Asia, dan Indonesia itu banyak Muslim, orang Islam, negara Islam. Tapi di Jepang orang Muslim sangat sedikit. Jadi kalau ke Indonesia saya bisa belajar agama Islam dan bahasa Indonesia. Dan saya mau belajar bahasa Indonesia karena Indonesia itu banyak orang. Jadi kalau saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa komunikasi banyak orang. Jadi saya pilih Indonesia. Baik, terima kasih Kak Misaki. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ada yang bertanya dari Kak Andi Intana Maipati dari 81.
tradi tradisional apa saja sih yang ada di Jepang, Kak? Tradi tradisional. Tari tradisional. Tarian, ya. Tarian. Traditional dance. Traditional dance, yes. Traditional dance. Ada. Ada banyak. Waktu saya SD, saya dance tradisional, namanya Solambushi, tapi apa? Sekarang biasanya kita suka dance anime yang biasanya orang tidak tahu dance tradisional. Tidak tahu ya tradisional tari, tapi ada. Ada. Saya bisa, tapi mau lihat. Mau lihat. Bisa cari internet. Google, apa itu? Dance apa namanya? Namanya Solambushi. Solambushi. Iya. Oh, Solambushi. Bisa share di internet, bisa search di internet Solambushi. Ya, Solambushi itu tradisional waktu SD. Ada lomba olahraga. Biasanya kita latihan itu. Cuma satu atau ada lagi yang lain? Cuman satu traditional dance di Jepang, ada berapa? Banyak ya? Ya, banyak. Solambushi dipakai untuk apa itu? Maksudnya acara kegiatan-kegiatan apa? Dalam acara apa? Itu orang yang ambil ikan, fish, nelayan. Itu dari nelayan, tapi itu untuk terima kasih kita bisa punya banyak ikan. Ya. Oke, sudah hadir Livia juga, Pak Abrar. Oke. Kak Imam, bisa mungkin ada sedikit pengenalan budaya di Italia. Jadi ini Livia. Halo Livia, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oke, silakan Livia, bisa cerita tentang budaya di Italia sama adik-adik di SMP Atira. Silakan. Oke, jadi nama saya Livia Marsilla, saya bersekolah di kelas 11 di SMA Atira Bukit Baruga. Di sini sama Misaki kita dari bulan Agustus. Jadi sekarang kita bisa melihat banyak-banyak perbedaan di budaya Indonesia, budaya Italia, di budaya Indonesia sama budaya Jepang. Pertama, kalau saya di sini ada makanan, karena di sini makanan yang lebih penting itu nasi. Jadi sama ada satu orang yang bicara budaya
Turki kan. Jadi di Italia juga ada banyak roti, pasta itu makanan yang di hidup sehari-hari orang makan. Dan ada banyak saus untuk pasta, untuk spaghetti. Dan juga yang beda itu sistem sekolah. Karena di Itali ada 5 tahun SD, 3 tahun dan siswa belajar di SMP, dan 5 tahun lagi di SMA. Jadi totalnya 13, kalau di sini 12. Apalagi yang beda itu bagaimana orang bicara. Di sini aku pikir orang Indonesia kurang direct. Jadi kapan-kapan itu susah mengerti bagaimana apa yang orang mau, apa itu message yang orang mau. Itu apa, what people want to tell you, like what is the actual meaning of something. Tapi sekarang saya sama Misaki, saya kira kita sudah adaptasi. Dan di hidup sehari-hari juga kalau ada teman-teman dan kita mau keluar, di sini orang ke mall. Kalau di Italia ada banyak kota yang kecil, jadi orang pergi jalan-jalan di kota dan tidak ada banyak mall. Jadi kalau mau ke Italia, be prepared. Because people, orang mau keluar malam, pergi makan pizza atau pergi ke cinema, nonton film sama banyak teman. Dan sekolah juga beda karena guru itu relationship sama guru itu beda karena di Italia guru tidak teman. Jadi it's more cold, like the relationship is colder. Dan apalagi kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, terima kasih Livia. Iya. Tentang Italia. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bertanya atau ada dari adik-adik yang ingin bertanya sama Livia dan Misaki. Ya, alhamdulillah Misaki sama Livia sudah masuk hampir 7 bulan Bapak Ibu guru di Makassar ya, terutama di Makassar. Untuk secara keseluruhan di Indonesia itu IFS Binaan Terbudaya itu terbagi dari 20 chapter. Untuk di wilayah Indonesia Timur cuma Makassar saja. Jadi setiap tahun itu pasti kita terima siswa asing yang akan bersekolah di Makassar. Dan mereka juga punya keluarga angkat Bapak Ibu guru. Jadi kalau mungkin tahun depan ada yang berminat jadi orang tua angkat, ya silakan hubungi saya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk apakah berminat jadi tertarik sama keluarga angkat juga. Oke, silakan saya serahkan ke Pak Abrar. Silakan Pak. Terima kasih banyak Kak Imam. Baik, Nak Firda, dilanjutkan Nak sesi tanya jawab. Barangkali ada anak-anak yang ingin bertanya. Jadi tadi sudah ada beberapa budaya yang sudah kita dengarkan. Ada dari Turki, Italia, Jepang. Babe. Ya, Narifat. Dia bertanya sama Livia. Apa? Livia. Ya, bisa tulis di chat. Oh. Oke, bisa Livia. Bisa. Oh, ini teman. Ini. Babe. Ya, Nak.
tulis chat saja. Iya, nak. Tulis di kolom chat saja. Rifat mau bertanya apa? Dia teman saya kakak kelas itu. Kakak kelas tak? Livia? Kakak, ya, temannya Fasal itu. Oh iya, nak. Oh ya, ada teman kelas namanya Fazil. Iya. Iya. Ya. Itu kakak saya Fazal Livia. Oh ya, saya tahu. Sebenarnya saya chat. Saya sudah lihat kamu di sekolah kan. Oke. Livia, itu ada yang bertanya di grup chat, katanya budaya yang menarik apa yang ada di Italia yang bisa di-share. Apa nama makanannya Italia? Livia. Narifat. Ya. Livia mau menjawab dulu ya. Dengar dulu ya, Narifat ya. Ya. Nah, Livia mau menjawab pertanyaan dulu, Narifat. Jadi kita dengar dulu ya, Narifat ya. Ya, silakan. Ya, tari tradisional itu ada banyak, tapi yang lebih common itu ballet atau tari modern. Tapi di Italia Selatan ada sesuatu musika yang cepat sekali dan kakinya ya cepat sekali. Tapi bisa saya tulis di chat, jadi bisa dicari di YouTube atau di Google ya. Yeah. Lanjut, Nak Firda. Ada tadi pertanyaan juga di atas belum terjawab yang tentang Turki. Bisa dibacakan, Nak? Baik. Untuk pertanyaan untuk Kak pertanyaan untuk Kak Livia, apa saja sih tempat favorit Kakak di Indonesia? Jadi di Indonesia, di Makassar, saya ya cinta kota ini, bagus sekali, Pantai Losari itu keren sekali, dan saya juga pergi karena orang tua angkat saya, mereka dari Jawa, jadi kita pergi ke sana 3 minggu, dan saya punya posibilitas lihat Yogyakarta, dan di sana saya suka sekali Prambanan, Candi Prambanan. Baik, terima kasih untuk Kak Livia. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja sih perbedaan budaya yang ada di Italia dan di Indonesia, Kak? Like contoh budaya, what aspect of culture, aspek apa di budaya? Pertanyaannya siapa, Nak? Mungkin budaya ini Livia yang kehidupan sehari-hari yang di Indonesia yang kamu tahu sama di Italia kayak gimana. Mungkin kalau di sini kan salim tangan, cium tangan ke lebih tua kayak gitu. Jadi di sana contoh kita bangun tidur jam 6 siswa, dan banyak siswa ke sekolah naik public transportasi publik yang bus atau kereta, dan itu beda, dan sekolah mulai jam 8 sampai jam 2 atau jam 1, dan ada satu hari di satu minggu yang kita ke sekolah sampai jam 4, tapi ini beda, dan waktu istirahat itu 10 menit 2 kali satu hari, dan minggu sekolah, minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan apalagi kita makanan
itu kalau sarapan kita makan manis, susu sama roti atau kue. Yang sarapan manis, dan makan siang itu ada pasta atau banyak sayur. Ya, lebih beda di keluarga beda-beda habit. Tapi ini usually. Dan kan kurang daging dari orang Indonesia, di sini makan banyak daging. Dan kalau mau tidur itu jam 11. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Livia. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Ana. Berapa lama sih Kak kakak ini mempelajari bahasa Indonesia? Ya, saya coba di Italia juga sama suatu app namanya Duolingo. Yang kalau ini advice, kalau mau ke negara lain, ya coba belajar dulu karena komunikasi itu aspek yang penting sekali. Jadi ini sesuatu yang baik kalau mau belajar. Dan di sini 6 bulan saya belajar bahasa Indonesia. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pengalaman menarik Livia selama bersekolah di SMA Islam Atira Bukit Baruga? Minta tolong, apa itu pengalaman? Your experience. Ini sekolahnya baik sekali ya. Bagus, guru are really how to say banyak aktivitas and they involve siswa dan siswi untuk proses belajar. Dan kita juga ikut VO, jadi ada banyak ekstrakurikuler dan banyak aktivitas yang OSIS membuat oleh OSIS. Dan ya, saya suka sekali sekolah ini. Baik. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Livia. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman, silahkan. Kalau dari guru-guru juga. Saya. Pertanyaan dari Turki, Nak. Pertanyaannya Taki belum. Oh, baik, Kak. Ada pertanyaan dari Kak Taki. Tapi Kak, saya mau bertanya, apakah kekhalifahan Utsmani masih ada sampai sekarang di Turki? Halo. Ya, terima kasih. Taki bertanya soal kekhalifahan Utsmani ya. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah, memang Turki Utsmani adalah suatu kesultanan atau kekaisaran yang pernah berkuasa ya, menguasai Asia dan Eropa. Ini dibangun pada tahun 1299 dan berdiri hanya 623 tahun ya. Jadi kalau bertanya apakah Turki Utsmani masih kekhalifahan Turki Utsmani sampai sekarang, itu jawabannya sudah tidak ada ya, karena hanya berdiri 623 tahun dan runtuh pada 3 Maret 1924 ya. Jadi sudah tidak ada kekhalifahan Utsmani di sana. Namun ini keruntuhannya tadi disebabkan ada 3 hal. Ada konflik internalnya, kemudian ada serangan dari pasukan-pasukan di Eropa, kemudian ada masalah politik ya. Jadi itu penyebab runtuhnya. Namun teman-teman yang cinta akan sejarah Turki Utsmani itu masih tetap bisa merasakan sejarahnya karena masih ada peninggalannya.
Ya, itu adalah peninggalan masjid-masjid. Kemudian ada namanya Istana Topkapi. Itu adalah sebuah istana yang dimiliki oleh Kesultanan Utsmani pada waktu itu. Namun sekarang Istana Topkapi ini juga dijadikan sebagai museum di Turki. Jadi teman-teman yang mau melihat peninggalan Islam ada di sana. Seperti ada manuskrip Al-Quran pertama ada di sana. Kemudian ada peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad seperti mantel sucinya Nabi Muhammad, kemudian ada janggut Nabi Muhammad, juga ada jubah Fatimah di sana, dan ada pedang Nabi Muhammad di Istana Topkapi, dan ada juga tongkatnya Nabi Musa, atau juga ada pedangnya Nabi Daud. Jadi teman-teman, Turki Utsmani ini memang sudah runtuh, tapi peninggalan-peninggalan kesultanannya masih ada di sana. Mungkin itu saya kembalikan ke KKMC. Baik, terima kasih untuk Kak Nosril. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin sekalian saya jawab ya. Yang terakhir itu bagaimana di Turki ya. Tadi kan Turki kita sudah bahas bahwa Turki itu adalah negara yang akan budaya dan kaya akan sejarah. Kemudian kalau makanan khas Turki itu tadi ya, kalau teman-teman juga sering pernah makan kebab, itu ada di Indonesia juga, itu adalah khas makanan Turki, kebab ya. Kemudian Turki itu kaya akan roti-rotian juga memang. Tapi yang terkenal di seluruh dunia itu adalah makanan khasnya adalah kebab ya. Itu yang terkenal di Turki. Tapi masih banyak yang lainnya. Itu mungkin tugas bagi teman-teman untuk merasakan dan ikut pertukaran pelajar. Jadi itu. Kak Firda, Aulia. Iya, silakan jika ada yang bertanya. Kak Nusril. Ya. Kak Rusli, Nusril. Iya. Apa makanan khas Turki? Ya, makanan khas Turki itu banyak ya. Salah satunya kebab. Mungkin teman-teman sering makan kebab di Makassar atau di Indonesia itu banyak sekali kebab. Jadi kebab itu seperti seperti daging-daging yang dibuat dari kulit lumpia seperti itu. Itu makanan khasnya kalau yang terkenal di Turki. Banyak lagi sih. Baklava juga itu adalah makanan Turki. Jadi banyak, kalau teman-teman searching di internet itu banyak sekali makanan khasnya Turki ya. Cuman di Turki itu tidak ada nasi, itu saja. Jadi teman-teman harus siap bertahan hidup tanpa nasi berbulan-bulan, karena di Turki itu nggak ada nasi, yang ada cuma roti-rotian pengganti nasi itu. Baik, terima kasih untuk Kak Nosril. Selanjutnya teman-teman jika ada yang ingin bertanya lagi silakan. Baik, ada pertanyaan. Kak Taki. Untuk Kak Nosril, Atatürk itu siapa Kak dan apa perannya dalam politik Turki? Oke. Ya, luar biasa ya bahwa anak-anak SMP khususnya di Makassar itu tidak melek politik. Ya, dan kebetulan saya dari jurusan ilmu pemerintahan ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, dan kebetulan ini Taki Alamsyah ini ketua MPK. Mantap. Keren. Iya, salam kenal ya Taki. Ya betul bahwa saya sangat salut dengan teman-teman SMP, khususnya Taki karena sudah mau ya berbicara politik sambil membahas siapa sih itu Atatürk. Ya, jadi saya mau sedikit mengklarifikasi juga dan memberikan pandangan segar bagi teman-teman sosok Atatürk ini. Karena di Indonesia itu bagian yang tidak tahu teman-teman, Atatürk itu adalah hal yang sangat buruk ya di mata kita. Kita melihat bahwa banyak kebijakan-kebijakan Atatürk yang dikatakan merugikan Muslim, khususnya di Turki. Kayak pernah pada zaman pemerintahan Atatürk itu banyak pemakaian hijab dilarang, kemudian azan harus berbahasa Turki. Nah, itu memang banyak kontroversinya. Sehingga orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia itu agak memandang buruk si Atatürk ini. Jadi Atatürk ini adalah mantan presiden. Dan dia terkenal bahwa dia sangat liberal dan sekularisme karena sangat jauh dari Islam ya.
seperti itu. Namun faktanya adalah ketika saya ke Turki, Atatürk ini dianggap sebagai presiden. Dianggap sebagai bapak negara. Kak. Ya, seperti Soekarno lah di Indonesia. Jadi di sana itu sangat dihormati. Jadi Atatürk ini, kalau bertanya siapa Atatürk itu presiden Turki sebelumnya ya, sebelum Erdogan sekarang. Ya, jadi Atatürk itu. Nah, kemudian isu yang terdengar juga di Indonesia bahwa Atatürk itu kuburannya, makamnya bau ya, itu sama sekali tidak ya. Jadi teman-teman jangan pernah termakan hoax ya, karena kita ini adalah generasi muda, kita harus memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jangan pernah termakan hoax-hoax, tapi harus bersaing secara data ya, seperti saja. Kak. Ya. Ya. Apa permainan tradisionalnya Turki, Kak? Permainan? Iya. Kalau permainan tradisional Turki itu banyak ya, sama di general di Makassar, kayak misal ada kayak petak umpet mungkin, atau kayak main denda, itu sama aja sebenarnya di sana, cuman bedanya kita beda bahasa, beda penyebutan saja. Cuman permainan tradisional sama di sana. Kalau di Turki itu dia tidak terlalu tidak terlalu banyak yang bermain tradisional, khususnya di perkotaan, karena agak jarang kita melihat tanah untuk bermain tradisional ya di Turki. Beda dengan mungkin di daerah-daerah pedesaan itu banyak seperti itu. Ya, kalau tadi yang bertanya apa tarian khasnya Turki, itu ada tari sufi. Pernah dengar tari sufi yang pakaian seperti putih-putih itu, kemudian menari berputar-putar menghadap ke atas, yang ya berputar-putar itu adalah tari sufi yang berasal dari Turki ya. Jadi bukan dari negara Arab atau negara Mesir, tapi itu dari Turki, tari sufi namanya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari Kak Aurelia 83. Apa saja sih baju tradisional Turki, Kak? Ya, baju tradisional Turki itu juga banyak ya, sama kita di Makassar kan kita punya 4 ya, itu baru di Sulawesi. Nah, di Indonesia kan banyak. Nah, sama halnya dengan Turki. Karena Turki itu kan berasal dari bangsa Asia sebenarnya, bangsa Turk ya. Jadi dia juga punya baju tradisional, tapi mohon maaf saya lupa namanya karena memang penulisan Turki itu agak susah. Jadi kalau tradisional itu ada, cuman dia dipakainya pada saat-saat tertentu. Oh ya, satu lagi tambahan bagi teman-teman pengetahuannya, bahwa di Turki itu sangat tinggi nasionalismenya. Jadi kalau misal kita di Indonesia kan, kalau kita melihat bendera merah putih itu pada saat 17 Agustusan saja. Nah, di Turki itu setiap hari. Jadi setiap hari di Turki itu pemandangannya kita akan melihat bendera Turki di mana-mana, karena nasionalismenya itu sangat tinggi. Dan Turki itu tidak mau menggunakan bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman ketika mau ke Turki harus siap belajar bahasa di sana, karena mereka itu sangat minim akan bahasa itu, karena memang nasionalismenya sangat tinggi di situ. Untuk tadi teman-teman juga berbicara politik, Turki itu sebenarnya tertutup mengenai politik ya. Beda dengan kita di Indonesia yang kayak di mana-mana pada saat pemilihan kita lihat spanduk-spanduk, baliho di jalanan. Kalau di Turki itu adalah hal yang sangat tabu untuk diperbincangkan itu di Turki. Jadi dia nasionalismenya sangat tinggi. Kak. Ya. Di Turki padat tidak, Kak? Padat sekali, padat. Khususnya di kota Istanbul itu kita tidak melihat rumah yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya di Makassar kan masih ada tuh rumah yang berdiri sendiri, sampingnya sendiri. Nah, tidak. Kalau di kota saya kemarin di Istanbul itu rata-rata rumah susun atau apartemen. Karena di Turki itu hak kepemilikan tanahnya bukan kepada masyarakat atau warganya, tapi pemerintahnya. Ya, jadi sangat padat sekali di Turki. Kalau di pedesaannya atau di kota-kota kecil itu masih kita lihat rumah-rumah yang berdiri sendiri, toh kayak kita ke desa-desa masih lihat jadi rumah atas, itu masih ada di Turki juga. Cuman kalau di kotaku kemarin di Istanbul itu sama sekali padat penduduk. Jadi kayak kayak rame banget, rame sekali untuk itu. Kemudian ibu kota Turki itu Ankara ya, jadi bukan Istanbul, Ankara.
Kak. Kemarin saya kuliah di Turki, tinggal di Istanbul, ya. Ibu kota, kemudian Ankara. Kak, waktu belajar bahasa Turki berapa lama, berapa bulan? Oh ya, jadi kelas saya kemarin itu cuman kelas internasional ya. Jadi saya tidak wajib belajar bahasa Turki, cuman untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, saya harus sedikit bisa belajar bahasa Turki ya. Paling tidak bisa berbicara soal mau pesan apa dan segala macam. Atau paling tidak tahu berterima kasih saja, karena itu sudah menandakan kita bisa pemahaman lintas budaya begitu. Kemudian siapa presiden Turki itu Erdogan ya, Erdogan sekarang. Kalau di Indonesia kita sebutnya Erdogan, tapi di sana dia disebut Erdogan, jadi G-nya itu nggak kebaca. Ya Kak, waktu pertama kali ke Turki itu ada yang bikin culture shock. Ya banyak sekali ya yang buat culture shock, khususnya makanan, karena makanan kita itu tidak lidah kita itu belum sama dengan lidah mereka. Jadi yang menjadi culture shock itu bagi saya adalah makanan, karena khususnya nasi, karena di sana itu jarang sekali saya makan nasi karena susah ditemukan nasi di situ. Kebanyakan roti-rotian dan gandum, terus kentang-kentang, dia lebih begitu. Untuk culture shock budaya itu tidak terlalu banyak karena kan kita sama-sama masyarakat Muslim ya. Jadi sosial budayanya itu agak mirip lah. Jadi nggak terlalu ekstrim perbedaan itunya sosialnya. Ya. Kemudian apa lagi yang terakhir itu? Kurdi itu apa? Nah, Kurdi itu salah satu suku ya. Jadi ya salah satu suku yang mendiami Turki. Ya, saya sangat salut sama teman-teman ini karena wawasannya sudah sampai ke sana, ke sedetail itu mengenai politik dan suku-suku. Jadi itu sudah luar biasa ya, menandakan bahwa teman-teman di SMP Islam Atirah ini luar biasa dalam segi wawasan. Jadi itu adalah hal yang sangat menjual untuk teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi. Dan saya doakan dan teman-teman yang lain mendukung, semoga teman-teman nanti dapat kesempatan belajar di luar negeri, karena itu jauh lebih baik untuk persiapan masa depan kalian. Bagaimana tingkat kedisiplinan orang Turki? Apa sama di Indonesia? Beda ya, beda sekali tingkat kedisiplinannya. Kalau di sana itu lebih terkenal kayak lebih disiplin lah. Tapi kalau soal ramah, kita Indonesia jauh lebih ramah dari orang Turki. Itu yang membuat kita mahal kalau kita berada di negara orang, karena keramahan kita itu tidak didapatkan oleh negara lain. Jadi kita murah senyum, kita sopan santun, karena memang kita dari Indonesia yang mengedepankan etika dan budaya kita yang ada di Indonesia ya, khususnya di wilayah timur. Kalau di Turki itu dia lebih tertutup, lebih lebih individualisme. Kemudian itu. Cuman yang sama menurut aku adalah Turki dan Indonesia itu adalah negara yang sama-sama punya sifat gotong royong yang tinggi dan etos kerja yang baik. Jadi mereka itu pekerja keras juga, sama dengan kita. Ya, sama. Oh ya, satu lagi culture shock di Turki itu, kalau kita kan subuhnya di sini jam 5 ya, sekitaran jam itu. Kalau di Turki itu subuhnya itu jam 7 pagi. Jadi dia baru sholat subuh itu jam 7 pagi, kemudian beraktivitas itu mereka jam 10 pagi. Jadi jangan harap kita yang suka on time jam 6 biasanya sekolah, berangkat subuh-subuh ke sekolah, itu di Turki itu baru jam 10 pagi. Jadi tidak ada aktivitas di bawah jam itu. Mungkin itu, teman-teman. Kak, ya? Turki memiliki julukan apa sih, Kak? Turki itu banyak julukannya ya. Salah satunya adalah terkenal di Turki itu adalah negara Konstantinopel, karena dia adalah pernah menjadi ibu kota peradaban Bizantium. Kalau teman-teman belajar sejarah. Kemudian dia terkenal juga dengan negara transkontinental atau negara Eurasia, atau sepotong negara Asia, sepotong benua Asia, sepotong benua Eropa. Jadi yang terkenal di Turki. Ya, itu julukannya. Alhamdulillah. Janganlah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nusril. Alhamdulillah, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga materi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua.
saya istimewa untuk pemateri kita hari ini, yaitu Kak Imam, Kak Nusril, Kak Livia, dan juga Kak Misaki. Kami ucapkan terima kasih telah memberi ilmu kepada kami siswa-siswi SMP Islam Mira Bukit Baruga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.